warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rekanita Ina di acara lebih dekat dengan Ketua BC IPPNU Kabupaten Kediri dengan Rekanita Lala. Kali ini kita akan berbicara tentang organisasi. Hari ini kita akan berbicara tentang organisasi. Ini saya ingin menyapa Rekanita Lala dulu. Bagaimana kabarnya Rekanita Lala? Alhamdulillah baik sekali Rekanita Ina. Rekanita Ina sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Langsung saja ya. Ini kita berbicara tentang organisasi. Menurut Rekanita Lala ini apa sih organisasi itu? Baiklah, terima kasih Rekanita Ina atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan apa itu organisasi. Iya, betul sekali. Jadi Rekanita Ina, selama saya mengikuti organisasi mulai dari SD, MTS sampai MAN sampai sekarang. Dari MTS ya? Iya, dari MTS itu mulai masuk ke pengurusan. Kalau SD itu masih pupuk bawang, sebenarnya seikut-ikutan di ranting gitu. Jadi organisasi itu adalah kumpulan dari orang yang memiliki karakter yang berbeda, namun di situ disatukan dengan visi, misi, dan tujuan yang sama, yaitu dalam organisasi tersebut. Sehingga disebutlah organisasi, dan di dalam organisasi tersebut memiliki struktur mulai dari ketua, sekretaris, jadi belum dikatakan organisasi apabila memiliki struktur. Sehingga organisasi itu adalah mana perkumpulan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, namun disatukan dengan visi dan misi dan tujuan yang sama dalam struktur-struktur yang ada. Nah, itu tadi arti organisasi menurut Rekanita Lala. Rekanita Lala ini ternyata aktivis mulai dari MTS ya. Iya. Luar biasa ya ini ya. Terus kalau dikaitkan dengan organisasi, khususnya organisasi Ibu IPPNU, saya ingin bertanya, kenapa sih Rekanita itu senang mengikuti organisasi Ibu IPPNU? Nah, jadi ini pertanyaan yang cukup membuat saya sangat-sangat semangat untuk menjawab Rekanita ini. Jadi kenapa sih saya kok memilih, atau rekan dan Rekanita yang ada di luar, kenapa harus memilih IPNU IPPNU untuk dijadikan tempat untuk berorganisasi? Jadi kita tahu bahwa IPNU IPPNU itu adalah organisasi pelajar Nahdlatul Ulama yang berbasis agamis ya, di bawah naungan Nahdlatul Ulama, di mana di organisasi IPNU IPPNU itu mempunyai karakteristik dan ciri khas yang berbeda dari organisasi yang lainnya. Ciri khasnya agamis, pasti. Kemudian yang kedua, di sini kita memiliki struktur struktur organisasi mulai dari tingkat ranting, kemudian PAC, kemudian PC, PW, sampai pimpinan pusat. Jadi lengkap mulai dari pusat sampai dengan pimpinan pusat itu. Terus kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah di sini kita punya sekolah atau pelatihan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Apa itu namanya? Ada Mapesta, kemudian ada Lakmut, ada Lakput. Iya, tambahannya ada lagi apa itu training of trainer yang sekarang itu disebut dengan Latin atau Latpel. Seperti itu. Terus kalau untuk pelatihan-pelatihan yang lainnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari ranting sampai dengan pimpinan pusat itu sendiri. Seperti itu Rekanita Ina selama saya mengikuti IPNU IPPNU. Jadi manfaatnya luar biasa, makanya saya tertarik. Seperti Rekanita Ina sendiri pastinya kan punya curiosity sendiri, kenapa sih kok pengen ikut di IPNU IPPNU dalam organisasinya seperti itu. Jadi itu karakteristiknya yang sudah saya sebutkan itu. Wah, ini banyak sekali ya pengalamannya Rekanita Lala ini. Kira-kira kapan sih, tahun berapa ikut di organisasi IPPNU itu? Iya, jadi mulainya ikut organisasi IPPNU itu dulu sebenarnya sejak SD kelas 6. Itu ikutnya di ranting. Awalnya itu berjanjenan gitu loh Rekanita Ina. Manakipan, Ya, terus kalau di desa-desa itu memang seperti itu. bener sekali. Akhirnya kan ikut-ikut pupuk bawang. Tapi kalau secara struktur masuk ke pengurusan itu tahun 2012 sebenarnya itu masuk di ranting. Itu pada waktu itu pertama kali masuk jadi anggota dulu. Terus baru masuk lagi di bendahara, baru masuk di langkah satunya ranting, baru direkrutlah ke PAC pada waktu itu ketuanya masih kalau nggak salah Mbak Rosa. Iya, habis itu Mbak Rosa udah demisioner, ganti lagi Mbak Norma. Nah itu baru saya masuk ke pengurusan di PAC itu sendiri. Terus saya tahu, oh ternyata IPNU seperti ini.
luar biasa kan Kak. Nah, jadi itu tadi ya kegiatannya Rekanita Lala di BPSU. Ya. Kegiatannya yang sangat sekali banyak. Sangat sekali banyak ya. Banyak sangat sekali ya. Pokoknya Terus ini pastinya sibuk ya, jarang di rumah. Terus Iya. bagaimana sih tanggapan orang tua Mbak Lala sendiri terkait kesibukannya Mbak Lala di luar ya? jadi tadi saya dipanggil dulu, sekarang saya dipanggil Mbak Lala. Kamu Iya. tanya Maaf ya. bisa kamu banget ini. Jadi gini, terkait kegiatan yang begitu super sibuk, kemudian bener-bener busy katanya tadi ada tulis gitu ya, karena saya emang suka dulu. Jadi my parents, orang tua saya itu memberikan apa ya? Pertama pasti marah awalnya, marah banget kesu karena aku lihat mergokne iku. Saya sering keluar rumah mulai tuh bengi apa meneh aku cewek wedok. Aku anak perempuan. Kemudian apa itu pulang malam rumah saya gunung di Gunung Ya, Pojok pelosok Desa ini. Tiron, dekatnya BDI. Barangkali nanti teman-teman yang mau ke BDI bisa mampir ke rumah saya, silahkan, nggak apa-apa, tapi nggak bisa gratis. Jadi kita lanjut ya. Jadi apa itu yang pertama marah, tapi lama-lama itu orang tua saya memahami, akhirnya mendukung. Oh tahu, dengar dari orang-orang, oh ternyata anakmu ini loh bisa MC, oh ternyata anakmu bisa memimpin ini, ternyata anakmu akhirnya orang tua lama-kelamaan itu dulu dengan sendirinya, akhirnya memberikan motivasi, selalu memberikan dukungan. Ya pastinya saya itu kalau pulang dari kegiatan, Bu bensin, Bu sangu, Bu ini Bu itu, pastinya semua rekan dan rekanika juga seperti itu yang belum bekerja ya pada waktu itu. Karena sekarang saya sudah kerja ya beda lagi urusannya, apalagi sekarang sudah punya suami ya jadi lagi minta Sekarang mintanya ke siapa? oh mintanya sekarang sama suami saya. Jadi seperti itu ya rekan dan rekanita. Ya silakan. Jadi itu kan dulu. Iya. Selama masih bersama orang tua. Iya. Sekarang kan beda lagi ya. Ini sudah tidak bersama orang tua, tapi bersama siapa? Sama suami. Oh, bersama suami. Iya. Itu bagaimana? Suaminya apakah meridhoi istrinya pulang malam, keluar sampai pagi bahkan ya? Aduh, I'm so ini saya jadi malu nih mau soalnya ini kan apa ya, mohon maaf rekan dari kita semuanya, bukan maksud saya untuk apa ya pelajar tuh harus fokus ke belajar, enggak, tapi karena saya sudah bersuami jadi sekarang apa-apa itu minta suami. Saya minta my husband loh ya. Kalau dulu minta my parents, sekarang minta my husband. Jadi alhamdulillah Pak ya, dulu sebelum kita menikah ada komitmen sendiri untuk rekan kita ini. Jadi ini Sebelum menikah ada komitmen. ada komitmen. Jadi kalau saya habis nikah harus tetap ikut organisasi. Kalau nggak ikut organisasi nggak mau nikah sama kamu. Jadi ada perjanjian. Iya. Di atas hitam di atas. Enggak, putih. iya, enggak, cuma sebagai Cuma kata-kata sebagai aja. tulisan aja Ya, jadi intinya saya tetap ikut organisasi meskipun saya sudah menikah, dan alhamdulillah suami saya selalu mendukung, kemana-mana saya juga diantar kalau sudah nggak sibuk. Kemudian my mother-in-law, apa itu namanya, mertua saya juga alhamdulillah sangat memberikan motivasi, juga selalu mendukung apa yang saya lakukan selama itu kegiatan baik rekanita Ina. Jadi alhamdulillah dari keluarga saya sendiri, keluarga suami saya sendiri, semuanya memberikan motivasi, dukungan, dan juga semangat yang luar biasa alhamdulillah. Jadi saya sampai sekarang masih aktif seperti itu rekanita. Nah, jadi itu tadi ya, Rekanita Lala ini sangat sekali didukung oleh orang tua, oleh mertua. Kira-kira dalam bentuk dukungan apa sih mereka itu? Ya, dukungan dari beliau-beliau itu banyak ya, terutama dari suami saya. Selalu memberikan dukungan berupa nasihat, kemudian dukungan berupa apa ya, dorongan-dorongan. Pastinya apapun kebutuhan saya selalu dipenuhi. Nah, itu apa bentuk dukungan dari beliau. Selalu mendoakan saya, selalu menemani saya ketika kemanapun saya pergi, ketika kemanapun saya menghadiri kegiatan. Baper ini Itu. guys. Baper. Mohon maaf. Terus kalau dari orang tua sendiri, orang tua dukungannya itu berupa pastinya doa rekan Kak. Doa, kemudian saya juga diberikan motivasi dan juga nasihat-nasihat, karena
ketika saya lagi down, ketika saya lagi ada sesuatu dengan my friends and others, I have to, what is that, something like different. Jadi sedikit-sedikit saya itu curhat sama orang tua, sama mertua, dan itu selalu memberikan saya, ayo bangkit, kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus bangkit. Terus dimotivasi. Iya, diberikan motivasi. Kadang-kadang kalau dalam bentuk material diberikan Uang apa ya, bensin. ya semacam itu lah pastinya. Jadi semacam itu, dukungan orang tua itu tidak hanya berupa bentuk material, tapi juga dalam apa ya, spiritual juga ya. Kemudian berupa semacam apa ya, istilahnya ayo dong udah, ayo dong krono, udah lo gak apa-apa, tak sangoni, sanggup itu ayo sanggup itu semacam. Jadi banyak sekali dukungan dari orang tua, mertua, dan juga suami seperti itu. Nah, jadi suami orang tuanya Mbak Lala itu juga mendukung. Terus ini kan Rekanita Lala juga sudah berkeluarga. Biasanya kan sulit untuk membagi waktu antara keluarga dengan organisasi. Ini bagaimana sih cara Rekanita Lala ini membagi waktu antara organisasi dengan keluarga? Nah, ini rekan dari kita. Saya sedikit memberikan apa yang kita rekan dari mereka yang sudah menikah. Namanya menikah itu kan sudah takdir Allah ya, kita nggak bisa memilih semuanya. Sehingga kalau ikut di organisasi IPN yang sudah menikah ya sudah, yang belum menikah ya kita doakan gitu aja ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Kamu sih nikah dhisik, kamu malah ini. Nah, jangan seperti itu. Kita tetap solid dan kokoh. Iya, jadi apa itu namanya, tips-tips untuk bagaimana sih biar bisa membagi waktu antara organisasi dan keluarga. Yang pertama, yang harus kita siapkan dulu adalah diri kita sebelum kita menuju ke pernikahan itu ya. Siap nggak sih kita membagi diri kita? Antara yang dulu kita kemana-mana sendirian, terus setelah menikah kan pastinya kita akan berbagi waktu. Nah itu harus dari diri kita sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari suami. Suami siap nggak menerima kita dengan segala kekurangan kita yang seperti ini? Pastinya waktunya kita bersama itu berkurang semacam itu, sehingga apa ya Rekanita Ina, kalau kadang kan ada ya tipe-tipe suami yang nggak mau nerima kita, terus kamu Maunya istrinya di rumah ya terus yang jobo aja kok nggak diurusi aku dan semacam itu. Nah itu alhamdulillah suami menerima hal itu, sehingga antara keluarga dan juga organisasi ketika di situ ada kepercayaan yang luar biasa, kepercayaan yang kuat, istilahnya dek aku percaya sama kamu di luar melaksanakan organisasi gitu ya. Jadi kepercayaan semacam itu harus dimiliki, sehingga nanti panjenengan ketika mau berorganisasi dan juga antara organisasi dan keluarga akan seimbang semacam itu. Jangan lupa ketika mau keluar harus pamit, itu kunci kita ketika kita bisa membagi waktu antara organisasi dan juga keluarga. Nah, tadi ya, jadi kalau kita sudah berkeluarga dan kita harus bisa membagi waktu antara organisasi dan keluarga. Tapi pernah nggak sih Rekanita Lala itu bentrok jadwal? Iya Rekanita Ina, sering banget. Itu sering banget. Saya sudah beberapa kali itu meninggalkan kegiatan yang ada di rumah. Karena apa? Ketika orang tua, kemudian keluarga saya sudah memberikan izin kepada saya, maka ya itulah yang diutamakan. Karena saya ikut organisasi berarti kepentingan umat yang didahulukan, bukan kepentingan keluarga semacam itu. Tetapi terlepas dari itu, saya tetap izin kepada orang tua, kepada keluarga. Kalau misalkan keluarga memberikan izin saya berangkat, ya saya berangkat. Kalau misalkan saya nggak diizinkan untuk berangkat, ya saya memohon agar diberikan izin untuk bisa berangkat ke kegiatan saya. Karena apa? Ya ini tanggung jawab saya, ini adalah pilihan hidup saya, sehingga apapun resikonya, ya insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik lah untuk kita seperti itu. Kalau niatnya kita udah baik dari awal, ya insya Allah nanti di perjalanan meskipun ada kerikil-kerikil yang ya tetap Allah itu pasti akan selalu baik lah pada kita, seperti itu, akan memberikan jalan yang terbaik, akan memberikan solusi yang terbaik, tidak sampai semua tersebut. Nah, jadi itu tadi ya bincang-bincang kita dari awal hingga akhir tentang organisasi. Sekarang coba Rekanita Lala sebutkan 3 kata motivasi untuk organisasi. Nah, jadi selama saya mengikuti organisasi, ada 3 kata kunci yang selalu membuat saya selalu semangat untuk berangkat atau mengikuti kegiatan apapun dalam organisasi, khususnya di
3 kata itu adalah yang pertama berikhtiar. Iya. Iya, kita harus berusaha dalam hidup, ikhtiar dalam hidup ketika kita mempunyai tujuan dan cita-cita. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Nah, ketika kita sudah ikhtiar, kita pasrahkan kepada Allah, kita sabar dalam berdoa, kita sabar dalam beribadah, kita sabar dalam menerima segala sesuatunya. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur. Ketika usaha dan kesabaran kita sudah maksimal, hasil yang kita dapatkan entah baik, buruk, setengah, sedikit, banyak, kita harus tetap mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa 3B, apa Rekanita Ina? Berikhtiar, bersabar, dan bersyukur. Satu lagi untuk rekan dari Rekanita Ibnu IPPNU Kabupaten Kediri, in English is do the best, for the best, and be the best. Thank you. Terima kasih Rekanita Lala. Cukup sekian dari saya selaku host pada acara kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kalau ada usulan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum.